Gereja Sumatera mengatakan tahun 65 gereja Katedral Semarang itu banyak didatangi orang-orang PKI. Ada perempuan namanya Yap Mehwa dalam keadaan hamil mengaku istri BNID dan masuk Katolik, kan begitu? Ya, minta masuk Katolik. Minta masuk Katolik, dikabulkan? Iya, dikabulkan karena itu memang perintahnya tentara, perintahnya Pak Harto supaya punya agama. Oke, pertanyaannya adalah anak yang dikandung itu Pak Jokowi. Lah kan Pak Jokowi kelahiran tahun 61 kan? Nah iya, kalau 67 kan 5-6 tahun. Iya, Artinya itu lebih lahir duluan daripada yang anaknya Pak Aidi. kan adalah itu Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi, yang dibaptis itu Pak Jokowi. Oh, kemungkinan ya. Bukan, Pak Pujo Sumarto tegas kok. Namanya Joko Widodo, nama baptisnya Hirmanus. Berarti latar belakang palsu yang utamanya adalah SMA gitu ya? SMA yang jadi problem ini ya. Oke, yang jadi problem SMA, karena SMA maka kemudian SMP sama SD harus Disesuaikan tahunnya. Nah, ijazah SMA itu kenapa dipalsu, Pak? Ya karena dia memang nggak lulus SMA. Oh, kalau Pak Jokowi sendiri nggak pernah lulus? Nggak pernah lulus. Sampai kelas 3 aja? Bahkan kelas 1 terus Pak, karena nggak naik 2 kali. Oh, kelas 1 terus? Iya. Ketika dia kuliah, dia pernah kuliah nggak? Nggak pernah. Oh, dia nggak pernah kuliah? Iya. Jadi yang kuliah siapa? Yang kuliah itu namanya Pak Hari Mulyono. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan. dan mengenaskan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia pernah dengar atau masih mendengar tentang buku yang berjudul Jokowi Undercover. Ini ditulis oleh orang yang bernama Bambang Trimulyono. Pernah kesandung masalah dan dipenjara karena dianggap menyebarkan hoax, fitnah, dan sebagainya dan sebagainya. Sudah keluar dari penjara. Isu yang disampaikan dalam buku Jokowi Undercover ini memang ya sama sekali tidak ada dasar, hanya asumsi-asumsi dan penuh dengan aroma fitnah yang luar biasa kepada sosok Insinyur Haji Joko Widodo. Dikatakan dia keturunan PKI, Pak Jokowi dikatakan tidak pernah sekolah, SMA aja nggak lulus, tidak pernah kuliah. Ini kan logika yang sangat somplak gitu ya, dan itu membuat orang jadi berpikir, memang selama ini KPU apakah tidak membuat analisis data dari calon presiden selama ini gitu. Kan mudah saja, Pak Jokowi kelahiran tahun 61, lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM, kan bisa ditelisik dengan sangat mudah. Mungkin sahabat Indonesia pernah melihat Pak Jokowi datang ke reuni di UGM, ketemu dengan dosen pembimbingnya yang sekarang menjadi salah satu guru besar di Fakultas Kehutanan kalau tidak salah. Ada juga teman-teman Pak Jokowi di situ, satu angkatan. Nah, terus yang dikatakan Pak Jokowi tidak pernah kuliah itu di mananya? Nah, karena omongannya si Bambang Tri ini, mohon maaf Pak Bambang Tri, ini sudah geladrah kemana-mana, nggak karu-karuan dan tanpa fakta berbau fitnah, orang akan tertawa aja, ini dagelan, orang yang sakit hati. Mohon maaf, ada beberapa orang yang mengatakan, orang ini mungkin sakit jiwa. Kan sangat mudah menelisik siapa
teman-teman sekolah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, teman-teman kampusnya, mudah sekali. Saya tidak perlu menjelentrehkan, menjelaskan dengan detail seperti apa caranya. Dan logika kita, masa negara Republik Indonesia itu kebobolan data Pak Jokowi. Nah, kenapa ini saya ungkap kembali sahabat Indonesia? Karena orang ini ternyata setelah keluar dari penjara nggak diam. Masih terus ngamen kemana-mana menyebarkan fitnah. Lucunya, nah ini ada lucunya juga. Orang ini malah ditanggap oleh sosok yang bernama Refli Harun. Ada lagi juga namanya Gus Nur. Ini kelompok-kelompok yang anti Pak Jokowi. Lucu ini. Ini kan konten sampah, mohon maaf ini, konten sampah diamplifikasi oleh Refli Harun. Berarti yang sampah siapa ya? Gus Nur sama. Malah dia harus bersumpah dulu bahwa apa yang dikatakan itu benar. Bambang Tri diberikan panggung. Mohon maaf ini orang yang penuh dengan kebohongan. Dari wajahnya kan kelihatan. Jadi diberikan panggung oleh kelompok-kelompok oposisi. Pertanyaan saya tujuannya apa? Menjegal Pak Jokowi. Pak Jokowi udah mau selesai kok. Pak Jokowi sudah jadi Presiden Republik Indonesia 2 periode dan beliau akan nice landing pada tanggal 20 Oktober 2024. Terus yang dipermasalahkan apa? Ini sama dengan Pak Rizal Ramli ya. Ini Gus Nur ya yang pernah dipenjara karena omongannya, cangkemnya juga tidak santun gitu ya. Kemudian Refli Harun. Ini menurut saya adalah orang-orang yang sangat tekun memelihara kemarahan dan kebencian. Kebencian dan kemarahan Refli Harun apa? Sudah kita sering bahas. Orang ini pernah diangkat menjadi komisaris utama di Jasa Marga, kemudian dialihkan ke Pelindo, kemudian dicopot. Kurang apa lagi sih? Orang itu ngukur diri kemampuannya apa. Kalau memang jadi menteri, itu kan tergantung presiden. Kalau presiden tidak merasa bahwa kita cocok, apa boleh buat? Terima saja, legowo saja. Nah, ketidaklegowoan ini sangat kental dialami oleh Refli Harun. Sehingga dia selalu memendam kemarahan dan kebencian, dendam, sehingga melahirkan akal yang tidak sehat. Mewawancarai orang-orang sumber gosip, sumber fitnah yang sudah dipenjara, sudah di counter oleh beberapa orang, masih diwawancarai. Nah, apalagi coba? Sebutan apalagi kepada Refli Harun dan Gus Nur ini? Kalau Gus Nur jelas dia hanya cari sensasi. Nur Sugi ini cari sensasi juga. Nah, ada lagi yang dari HTI. Ini mantan Direktur Bantuan Hukum HTI, namanya Ahmad Kosinudin. Mewawancarai juga sih orang ini. Pertanyaannya untuk apa sih menyerang Pak Jokowi sekarang? Wong dia, saya punya keyakinan kuat Pak Jokowi ini tidak akan mencalonkan lagi kok. Karena apa? Di dalam konstitusi kita, presiden itu hanya diberikan hak 2 kali periode. Terus ketakutan apa lagi sih? Ini jujur saya tidak masuk dalam akal sehat saya gitu. Pak Jokowi sudah mau selesai. Hampir dipastikan tidak akan mencalonkan lagi, lawang konstitusi tidak memungkinkan. Terus apa sih yang diserang lagi kepada Pak Jokowi apa? Kalau kebijakan-kebijakan Pak Refli Harun monggo dikritisi. Saya pun juga sering mengkritisi kebijakan Pak Jokowi yang saya anggap tidak pas dalam perspektif saya. Tapi kalau menyiapkan panggung kepada orang penyebar fitnah seperti penulis Jokowi Undercover ini kan udah sama-sama sampah gitu. Saya pernah membaca bukunya itu, isinya sampah semua. Jokowi katanya pernah dibaptis, namanya Hermanus Jokowi Dodo. Ini kan ngawur, nggak karu-karuan gitu.
Oh, nggak pernah kuliah, yang kuliah itu adalah suami adiknya. Jadi sudah tidak masuk akal gitu loh. Tolonglah ditelisik lebih dalam ya. Kalau yang mewawancari Gus Nur, saya sih ya ngerti lah siapa sih Gus Nur. Oh, dia bukan siapa-siapa kok. Tapi kalau Refli Harun yang notabene seorang doktor memberikan panggung kepada penyebar fitnah seperti penulis Jokowi Undercover, saya nggak bisa mengerti saya. Kok semelorot itu akal sehatnya Refli Harun ya? Itu yang dalam pertanyaan saya. Jadi sahabat Indonesia, mari kita mengkritisi kebijakan pemerintah, boleh. Saya pun sebagai pendukung Pak Jokowi juga mengkritisi beliau secara objektif. Karena saya ini bukan mengagumi secara kultus individu seorang Jokowi. Upaya saya waktu itu mendukung Pak Jokowi adalah untuk menjaga Indonesia. Artinya, kalaupun saya mengkritisi Pak Jokowi, tetap dalam koridor bagaimana upaya saya dalam menjaga Indonesia. Jangan asal memberikan panggung kepada orang-orang yang tidak jelas, seperti Bambang Trimulyono. Nah, kalau HTI jelas lah, HTI seperti Ahmad Kosinudin ya jelas lah. Dia pasti ada arahnya ke sana. Gus Nur ya itu abaikan sajalah. Tidak ada nilainya. Tapi kalau Refli Harun jangan. Itu saran saya karena orang ini pernah menjadi ahli tata negara yang luar biasa hebat, anak muda, lebih muda dibanding saya. Jadi saya hanya ingin memberikan saran saja. Tolonglah selektif mencari narasumber yang berbobot sehingga konten Anda tidak akan dibilang sampah oleh pemirsanya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Salam hormat saya untuk Anda dan seluruh keluarga. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia dan banyak rezeki bersama keluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskam.